Kepala Posyandu, Desa Awe, Kamu Awe. Ketua Posyandunya, dan jumlah kadernya kira-kira ada berapa? Jumlah kadernya ada 5. Sudah berapa lama menjadi kader di Posyandu tersebut? Kurang lebih 7 tahun. Pos rata atau level Posyandu? Level desa ya. Kira-kira kegiatan Posyandunya apa saja, Bu? Pemindahan anak balita, pemeriksaan ibu hamil, juga pengukuran tinggi badan anak balita. Baik. Kegiatan pencatatan dan pelaporan apa yang dilakukan? Ibu hamil sama anak balita. Berapa wilayah kerja Posyandu? Itu aja. Siapa saja sasaran dan jumlah di kegiatan Posyandu tersebut? Ibu hamil, sasarannya ibu hamil sama anak balita. Ibu hamil berjumlah 8 orang kurang lebih ya. Anak balitanya juga sama 90-an. Lalu bagaimana proses kita menghadirkan masyarakat ke Posyandu tersebut? Apakah selama Posyandu mengalami kendala selama menjalankan kegiatan Posyandu? Kendalanya kalau misalkan nggak ada vitamin, harganya jarang yang ke posyandu, hanya yang punya anak balita aja yang membutuhkan imunisasi ya. Sedangkan kalau misalkan ada vaksin vitamin A dia lebih banyak. Pengertian Posyandu. Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Apa sih tujuan penyelenggaraan dari Posyandu? Jadi, tujuan penyelenggaraan Posyandu adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Posyandu dapat melayani semua anggota masyarakat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan anak balita, serta pasangan usia subur. Biasanya Posyandu dilaksanakan 1 kali sebulan di tempat yang mudah didatangi oleh masyarakat dan ditentukan oleh masyarakat sendiri. Apa fungsi Posyandu? Fungsi Posyandu yaitu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan AKI, AKB, dan AKBA. Lalu selanjutnya ada manfaat Posyandu. Yang pertama bagi masyarakat yaitu memperoleh layanan profesional dalam pemecahan masalah kesehatan, terutama terkait kesehatan ibu, bayi, dan balita. Yang kedua, bagi kader Posyandu, yaitu mendapatkan informasi terlebih dahulu tentang upaya kesehatan yang terkait dengan penurunan AKI, AKB, dan AKBA. Yang ketiga, bagi Puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan perwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan perorangan primer, dan pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer. Yang keempat, bagi sektor lain, yaitu meningkatkan efisiensi melalui pemberian pelayanan secara terpadu sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing sektor. Selanjutnya, ada kedudukan Posyandu. Yang pertama, terhadap pemerintah desa atau kelurahan, yaitu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan secara kelembagaan dibina oleh pemerintah desa atau kelurahan. Yang kedua, terhadap Pokja atau kelompok kerja Posyandu, yaitu sebagai satuan organisasi yang mendapat binaan aspek administrasi, keuangan, dan program Pokja. Yang ketiga, terhadap berbagai UKBM atau upaya kesehatan berbasis masyarakat, yaitu sebagai mitra. Yang keempat, terhadap Konsil Kesehatan Kecamatan, yaitu sebagai satuan organisasi yang mendapat arahan dan dukungan sumber daya dari Konsil Kesehatan Kecamatan. Yang kelima, terhadap Puskesmas, yaitu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang secara teknis medis dibina oleh Puskesmas. Siapa ketua Posyandu dan jumlah kader, dan sudah berapa lama menjadi kader di Posyandu tersebut? Ketua Posyandu Ibu Yeti Hayati. Jumlah kader ada 8 orang. Sudah sekitar hampir 5 tahun beliau menjadi kader Posyandu. Apa starta atau level Posyandu tersebut? Mandiri. Kegiatan Posyandu apa saja yang dilakukan? Kegiatan Posyandu biasanya untuk penimbangan balita dan lansia. Untuk kegiatan pencatatan dan pelaporan apa saja yang dilakukan? Imunisasi balita dan lansia. Berapa wilayah kerja Posyandu tersebut?
untuk wilayah kerja 9. Apa saja sasaran dan jumlah kegiatan posyandu tersebut? Untuk sasarannya ibu hamil, bayi, dan balita, dan lansia juga ada. Bagaimana proses menghadirkan masyarakat ke posyandu? Melakukan pemberitahuannya melalui masjid. Apa saja kendala selama menjalankan kegiatan posyandu? Untuk penimbangan balita cukup sulit sih, karena kesadaran dari orang tuanya aja. Nama saya Yuni Setiawati. Saya di sini di BIP Posyandu Melati, yaitu kedudukannya sebagai ketua kader. Di BIP ini mulai ada posyandu tahun 2014. Jumlah kader di sini ada 5 orang. Yang pertama, saya ketua kader sendiri yaitu Yuni Setiawati, kemudian ada Bu Yanti, ada Bu Asep, ada Bu Sri, dan Bu Eva. Kegiatan yang dilakukan di posyandu yaitu pertama tentunya yaitu penimbangan ya, dimulai dari pendaftaran, kemudian penimbangan, kemudian pengukuran ikat kepala, tinggi badan, dan terakhir pencatatan yang kemudian setelah itu yang mau diimunisasi langsung ke bidan. Sasaran posyandunya yaitu balita dari 0 sampai 5 bulan, dari 0 sampai 59 bulan. Itu yang dilaporkan yang ke bidan yaitu laporan register. Di situ ada naik, turun, kemudian sasarannya ada berapa, dan yang tetap ada berapa, dan yang tidak datang ada berapa. Proses untuk menghadirkan masyarakat datang ke posyandu di sini cukup mudah, cukup dengan WA ke aparat warga di sini. Diantaranya ada sekarang sudah ada grup WA ya, WA dari grup WA RT 1 misalkan, kemudian biasanya suka diumumkan di masjid. Nah, di sini kalau hari Sabtu lumayan banyak, tapi kalau hari-hari biasa suka sedikit. Kenapa? Ini orang tuanya banyak yang kerja, dan kendalanya di sini belum punya posyandu tetap, jadi masih di rumah posyandunya. Saya bisa mendeteksi naik turunnya gizi anak, naik turunnya berat badan anak, kemudian status gizinya bisa terkontrol ya kalau yang rutin datang ke posyandu. Sebelum pandemi posyandunya berjalan lancar, kemudian yang datangnya juga lumayan banyak. Sekarang setelah ada pandemi ya, masa COVID ini dibatasi, kemudian udah 2 bulan ini sudah posyandu diliburkan, yang datang hanya yang imunisasi saja, imunisasi lengkap itu yang dari DPT, BCG sampai campak saja dibatasi jadi yang datangnya. Ayo ke posyandu tiap bulan. Ayo ke posyandu setiap bulan. Posyandu menjaga anak dan ibu tetap sehat. Ayo ke posyandu setiap bulan. Posyandu menjaga ibu dan anak agar tetap sehat. Ayo ke posyandu. Posyandu menjaga anak dan ibu tetap sehat. Ayo ke posyandu. Dengan rutin ke posyandu selama 1 bulan sekali, membantu kita untuk memantau perkembangan dan pertumbuhan pada bayi dan balita, serta kesehatan pada ibu. Ayo ke posyandu.